Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama tanggal 5 Januari 2021 dimulai. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan Komandan Upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjutkan.
Terima kasih, kembali ke tempat. Amanat upacara. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Saya akan membacakan sambutan Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wai Tek Tung Tien, salam kebajikan. Para pegawai Kementerian Agama dan seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rosyidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebarkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator yang mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai
keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangun bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik, dan ampunannya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk persembahkan puji dan syukur kehadiran. Berkat pertolongan dan kasih sayang, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami, serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani, penuh integritas, profesional dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya kepada bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami, mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cinta dan saling menghormati dalam kasih sayang-Mu, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbingan-Mu ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dan berjaya, mampu mengungguli bangsa-bangsa di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara ini. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kehilafan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih. Selamat Hari Amal Bakti ke-75. Semoga tahun ini dan tahun yang akan datang kita semua akan lebih baik. Boleh dibubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya diberikan kepada 1. Muhammad Isnani SPDI, Guru Muda pada MIS Kemenak Bantul, masa pengabdian 20 tahun. Riyadi SOC, Perencana Ahli Pertama, Subbag PU Kantor Kemenak Bantul, masa pengabdian 10 tahun. Serta penyerahan penghargaan siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional diberikan kepada 1. Mikailova Ken Paramita, juara 1 lomba karya ilmiah dan karya keterampilan FGLSN tingkat nasional, mewakili 2 siswa MTSN 6 Bantul meraih prestasi juara 1 tingkat nasional. 2. Darsi meraih medali emas lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional, meraih medali perak lomba karya tulis internasional
Science Technology Engineering Competition ISTEC 2020. Mewakili 12 siswa Manfaat Bantul meraih prestasi juara tingkat internasional. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimohon dengan hormat berkenan menyampaikan. Penerima kembali ke tempat. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah selesai, pasukan dapat dibubarkan.